Connecting. Yuk. Ya. Halo Sobat Bacot. Kita sekarang apa nih? Halo. YouTube. Halo. Saking mepetnya ya, gila emang. Jadi Gimana nih? agak beda ya. Malam ini kita ngajak live. Udah gue pikirin gimana caranya biar bisa upload tepat waktu, tapi emang mustajab. Jadi kita ambil keputusan ya udahlah. Sulit coy. Buat minggu ini kita coba live gitu. Terus pembahasannya mungkin agak beda ya. Jadi ada 2 segmen aja. Yang pertama pembahasannya apa? Langsung ya. Yang pertama itu yang harus selalu ada, Best Bacotin 11 untuk Game Week 13 ini. Okay. Kemudian yang kedua, kasih tahu Mi. Soalnya Bayu lah. Mana Bay? Oke. Biasa pemilihan kapten. Udah lemes masih disuruh lagi Bayu lah. Anjir, pemilihan kapten kagak ada. Kondisinya Bayu nih nggak ada. Udah salah dia. Udah nggak fokus, orang lagi sakit. Udah nggak fokus. Aduh. Jadi dia lagi lu kejam banget. Masih tanyain. Teman-teman, jadi Bayu tuh lagi kurang enak badan, dia lagi sakit, gejala tifus. Kita doain cepat sembuh lah. Tapi inilah, terima kasih banyak masih sempat bisa bergabung ya, Bay. Jadi untuk segmen ketiga kita ada jimat. Ada jimat. Langsung pemilihan 3 pemain seperti biasa pembeda. Oke, langsung aja tanpa banyak kata kita langsung ke Best Bacotin. Silakan Mami, sebutkan. Ini kita langsung kasih lihat ya. Langsung kasih lihat formasinya. Udah di show nih. Udah di show. Agak-agak ini gue agak beda nih kalau live gini. Jadi untuk formasi kita memakai 4-4-2. Pertama 4-4-2, oke. Itu ada Martinez. Ini gue aja jelasin ya. Oke. Kenapa Martinez? Martinez kita tahu kemarin dia tampil gemilang juga. Poinnya lumayan banyak, 11. 11 poin ya. Dia 11 poin. Untuk melawan Burnley besok itu Martinez masih bisa konsisten ngelawan Burnley. Apalagi kan kemarin Burnley memang menang ya, tapi kan gol bunuh diri dari ini ya, Auba ya? Auba mencetak gol akhirnya. Iya. Ke gawang kan sendiri tuh. Jadi ke gawang sendiri. Jadi untuk Martinez oke lah ya. Masih kita percayakan di game kita percayakan kembali di game week ini, di game week kali ini. Oke. Kemudian lanjut ada back andalan Bayu ini. Back 4, kita memasang 4 back, ada Dias. Gimana, Bay? Dias. Sebenarnya Manchester City tuh orang-orang banyak lihat attackingnya, tapi yang terbaik itu sekarang 4 pertandingan itu dia udah clean sheet Manchester City. Oke. Dan yang paling gampang dipilih itu sebenarnya backnya. Karena ini ya, nggak terlalu rawan rotasi ya. Nggak tahu rawan rotasi, kecuali ya penjandingnya. Kayaknya si Dias ini udah kayak Laportinya 2 musim yang lalu sih. Bakal main terus selama dia nggak cedera. Nggak cedera ya. Dari kepemilikannya cuman 3,7. Nah itu enak banget, udah tinggal dilupain. Back yang kita beli terus dilupain tuh enak banget, kayak TAA musim lalu. Tapi kan TAA nggak bisa diharapin buat musim ini. Nggak bisa diharapin musim ini ya, betul. Ya Ruben Dias beli dilupakan tuh asik banget sumpah buat FPL manager ya. Dan besok lawan WBA, yang sebenarnya sih WBA serangannya agak berbahaya. Tapi dengan tipenya Manchester City yang bakal naruh banyak pemain di depan itu, kayaknya harusnya sih nggak dapat space buat kasih serangan. Harusnya dengan performa City yang udah mulai kembali ke puncaknya gitu. Oke. Lanjut ada Kurt Zouma. Gimana Mi? Lu milih Kurt Zouma? Ini lu yang jelasin gimana sih lu? Mana bro?
Kurt Zouma ya sebenarnya Chelsea waktu kemarin lawan Everton secara gameplay itu udah cukup bagus ya. Cuman emang ada satu momen penalti yang ini kelihatan Mendy ini habis jatuh nabrak Zouma, jatuh posisinya nggak pas, terus sempat terkapar. 3 menit kemudian langsung ngasih penalti. Jadi kayak fokusnya yang hilang dan itu yang membuat Chelsea akhirnya kebobolan. Gagal mendapatkan clean sheet. Nah, tapi secara permainan, secara koordinasi di lini belakang itu Chelsea masih bagus lah, masih oke. Nah, Zouma ini kan kita tahu sendiri dia punya kemampuan bola-bola atas yang cukup bagus dan Wolves ini untuk pertahanan set piece itu agak kurang baik. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Zouma. Dan juga di pertandingan kemarin waktu lawan Everton itu Zouma itu menjadi pemain yang paling banyak passing ke depan, akurasinya paling tinggi di antara pemain Chelsea yang lain. Jadi Zouma ini di musim ini menjadi back yang yang matang gitu di musim ini dan ya kayak Bayu bilang tadi dia bisa menjadi back yang bisa kita ambil dan kita lupakan gitu. Udah aja pasang di sepanjang musim ini, sisa musim ini. Kayak gitu. Apalagi Wolves sedang kehilangan si Boli ya. Jadi bola atasnya pasti lebih kurang. Makanya Saiz sempat main kan kemarin. Iya, kemarin Saiz main. 2 poin doang gitu. Oke. Next kita ada Cresswell. Siapa mau ngejelasin? Pasti nggak tahu. Si Cresswell ini back yang paling banyak ngasih assist buat musim ini ya. Paling banyak ngasih assist, oke. Ya karena dia megang set piece juga ya kayak Robertson lalu lah. Tapi WSM serangannya benar-benar dari back kiri, yang kanan nggak terlalu banyak crossing karena si Masuaku lebih banyak ke nyusur ke kanan terus gitu. Terus ngoper ke Bowen. Kalau yang kiri ini kayak sering suka nge-crossing si Cresswell. Dan Cresswell yang besok ngelawan siapa sih? Cresswell lupa gue. Lawan Crystal Palace. Lawan Crystal Palace sebenarnya sih nggak terlalu bagus sih serangannya. Cuman kemarin memang kecolongan sih Spursnya. Itu bisa potensi buat clean sheet di kandang dan juga Cresswell tetap punya potensi untuk ngasih assist kembali. Oke. Gitu. Nah, ini pemain berikutnya yang melengkapi back kita, 4 back yang kita pilih itu ada biar ada warnanya. Maguire. Wah, ini. Nah, ini. Kan selama ini kan udah 4 itu serius kan. Ini yang lawaknya. Nih. Anjir. Jelasin lah tuh yang beli back termahal. Anjir, gimana? Back termahal 80 juta. Ini, kenapa lu pilih? Kemarin jadi murah anjir, 12 dapat diskon. Anjir. Aduh. Jadi gini, buat Maguire ya, selain dia harganya mahal, untuk melawan Sheffield pertahanannya kelewatan nih kalau benar-benar kebobolan ya, kelewatan. Terus sekarang kan posisi Sheffield juga kan mencekam juga kan. Lagi beberapa pertandingan dia cuman menang sekali apa gimana gitu. Dan secara serangan juga blee gitu. Sheffield tuh baru 1 poin anjir. Baru 1 poin, belum pernah menang dia. Yep. Belum pernah menang ya anjir. Belum pernah menang. 1 poin anjir. Udah gitu dia kemarin shoot on targetnya 0. Kelewatan banget anjir kalau misalkan Sheffield masih bisa ngegolin gitu loh. Apalagi ada Gea di belakang. Ditambah Maguire. Nah, gua rasa taunya memang Maguire nggak main. Ini waktunya untuk MU clean sheet nih. Selain kemarin kan juga lawan City kan clean sheet juga ya. Memang sih pola serangannya saling membosankan kemarin. Cuman melawan Sheffield Maguire gua percaya bisa clean sheet. Itu aja. Oke. Bisa clean sheet untuk lawan ya, bukan untuk tim sendiri. Oke, kita lanjut ke midfielder. Midfielder kita menggunakan 4 midfielder. Yang pertama ada Jack Grealish. Nih, Bayu deh. Jack Grealish sebenarnya kemarin mainnya bagus ya tapi memang tetap kehilangan si Barkley sih. Dan besok lawan Burnley harusnya Grealish tetap menjadi nyawanya buat Aston Villa sih. Bisa ditahan lah untuk 3 game week ke depan sebenarnya Grealish ini.
Orang-orang Oke. kadang-kadang ada beberapa yang nyeselin tuh dia membuang Grealish untuk ngambil Jota, sedangkan Jota kan kemarin cedera tuh tiba-tiba. Iya, Dan cedera banyak ya. yang buyback dan kemungkinan Oh. bisa naiknya kenceng lah, dapat 0,1 atau 0,2 kalau 0,1 ya. besok dia bisa poin, dan harusnya sih bisa potensi poin gitu. Oke. Next kita ada ini pemain andalan musim lalu yang musim ini masih so-so sih sebenarnya, poinnya juga nggak, ya masih konsisten, masih stabil. Ada Bruno Fernandes, andalan Fahmi nih. Gimana Mi? Bruno, aduh, agak susah juga sih. Soalnya kan kemarin juga lawannya City, poinnya cuma 3. Cuman melihat dari posisi klasemen, MU juga butuh menang dan tidak ada alasan juga buat Ole meninggalkan Fernandes di bench gitu loh. Jadi besok dia masih bisa main dari awal pertandingan dan masih menjadi otak serangan MU menurut gua ya. Digeber Jadi terus ya untuk Fernandes ya. poin melawan Sheffield, iya Fernandes. Dia masih jadi sentral buat MU lah, gitu aja. Masih bisa ngegolin lah besok. Gosok voucher. Dan juga voucher ya. Gosok voucher. Iya. Jangan voucher mulu dong. Gitu. Sebenarnya si Bruno ini laga away-nya memang bagus, stats away-nya, dan besok lawannya away. Jadi tuh patut dah soalnya kalau main di Old Trafford malah apalagi Ole belum mendapatkan kepercayaan lagi setelah kan kemarin dibantai-bantai lawan City pun kan belum, masih 0-0. Harusnya lawan Sheffield ini pembuktian lah. Kalau sampai kalah kebangetan banget lah MU. Harusnya sih kalau MU pun menang pasti ada bagian dari si Bruno Fernandes juga gitu. Oke, selanjutnya kita ada Kevin De Bruyne. Ini gimana ya, kemarin memang MU lawan City matchnya super membosankan ya. Membosankan, main aman dua-duanya. Main aman dua-duanya gitu. Enggak, gue pikir Chelsea lawan Tottenham yang di game week 11 itu menjadi game yang paling boring gitu musimnya. Tapi ternyata City lawan MU loh, ternyata boring sekali. Nah tapi untuk game week besok De Bruyne ini masih menjadi apa ya? Ya tadi playmakernya City, kesempatan dia untuk ngambil set piece juga paling tinggi, free kick, terus juga WBA itu defensifnya juga nggak terlalu oke ya. Apalagi si De Bruyne ini masih punya tendangan-tendangan magic yang dari luar kotak penalti itu loh. Kanan kiri oke sih menurut gue. Jadi De Bruyne kesempatannya melawan WBA itu potensinya sangat tinggi untuk bisa deliver poin. Terus apalagi pemilihan bisa jadi pilihan kapten juga. Kan juga lumayan rapat ininya. Makanya lumayan rapat si De Bruyne pasti nge-shoot dari luar. De Bruyne juga iya makanya. Andalannya tuh shoot dari luar itu. Makanya rapet, nanti pasti salah satu ada di sliding tadi penalti, kalau enggak dia nge-shoot dari luar gitu sih. Aguero udah main belum sih? Aguero udah main tapi cedera lagi. Iya cedera lagi. Udah gitu kan kalau City sekarang dipikirinnya siapa yang main kan? Siapa yang main? Tapi pasti orang yang nanya siapa yang main City segala macam, karena kan lawannya WBA terus juga di kandang. Pasti ada rotasi, pasti gue yakin. Pasti. Tapi dilihat kemarin Champions, Sterling diistirahatkan, KDB diistirahatkan, Mahrez main setengah-setengah, maksudnya main 66 menit, terus kemarin juga main 60 menit. Kayaknya sih saatnya si Mahrez istirahat kayaknya. Ya kita kan nggak tahu si Pep. Nah, ya coba aja lakuin kisi-kisi yang kemarin sebelumnya ya. Gue lihat, coba aja. Soalnya ada yang berhasil tuh. Ngelihat si Mahrez kan nggak kelihatan tuh, dia cuma jogging-jogging dikit main dia ternyata kan. Iya. Coba aja, makanya gue juga pun belum melakukan transfer. Gue pengen lihat dulu video-video trainingnya besok terakhir. Iya, dan kita semua pegang 2 transfer ya. Pegang 2 transfer gue. Oke. Selanjutnya kita ada Mohamed Salah versus Tottenham. Kenapa nih? Lawan Tottenham kok berani kita ambil Salah? Lawan Tottenham, gue sih mikirnya kalau misalkan Liverpool nggak ngegas dari sekarang nih,
Matiin momentumnya Spurs, bisa bahaya Liverpool. Apalagi mainnya di Anfield. Ditanya kemungkinan main atau enggak, ya main dong, pasti dong, orang Main pengen dong lawan pasti, ya. pesaingnya terberat, apalagi di Anfield, Peringkat apalagi 1, Jotanya juga knock ya kan. Ya ini saatnya buat matiin momentumnya Spurs. Kapan lagi? Pasti mati-matian. Dan gue sih gimana ya, agak deg-degan setiap gue main nonton bola, nonton Liverpool tapi nggak punya Muhammad Salah tuh. Gimana dia bisa aja nyetak gol ya. Cara nggak tenang pasti. Dan salah sih. Buat diambil buat lawan Spurs ini bagus, tapi kalau untuk dikaptenin agak dipikir juga sih. Agak riskan ya. Tapi gue sih yakin sih, karena tumpuannya ya dia, Jota lagi knock, si Mane kayak masih hilang formnya, gitu. Mane dicadangin, jadi formnya langsung ini. Kutukan kapten lu kayaknya. Apa? Jelek mulu gue ini. Oke, cukup ya. Oke, next kali ya. Kita lanjut ke duet penyerang di depan. Itu ada yang pertama Danny Ings. ini sebenarnya dipilih karena satu, dia Danny Ings yang super klinikal banget di depan. Dan yang kedua lawannya Arsenal. Walaupun lawannya klub sangat tangguh ya. Malah karena lawannya dia. Iya, karena lawannya Arsenal sih sebenarnya. Gua nggak tahu lagi nih. Bukan karena klinikalnya, karena lawannya Arsenal. Karena Arsenal ya. Karena apa namanya? Pilihan utamanya karena dia melawan Arsenal. Dia ada apa dengan Arsenal ini? Arsenal tuh gue melihat seperti ada sebuah sabotase pemain. Iya, ada sabotase pemain yang tidak ingin dilatih lagi dengan Arteta. Jadi kemarin Saka kartu merahnya konyol kan? Dan iya, konyol. Menurut gue itu kayak suatu sifat pembangkangan gitu, kayak males-malesan gitu pemainnya Arsenal. Gue nggak tahu ya internalnya mereka ada masalah apa enggak. Cuman kalau dilihat dari gestur para pemainnya tuh seperti sudah tidak effort gitu untuk bermain untuk Arteta. Kayak gitu. Jadi ya itu kenapa kita pilih Danny Ings. Ya mudah-mudahan Danny Ings bisa nyetak gol, bukan Aubameyang nyetak gol ke gawang sendiri lagi. Dan juga sebenarnya Soton kemarin serangannya serem banget anjir, sumpah. Ya siapapun lawannya ya, mereka ngepres terus. Dan Danny Ings tuh sebenarnya banyak peluangnya, cuman nggak tahu kenapa lagi berkali-kali dia nggak bisa nyetak gol, tapi dapat assist kan. Tapi bahaya anjir, dia mainnya padahal baru selesai dari cedera. Sumpah deh, Danny Ings gue juga kalau ada budget lagi atau apa gue pengen ngambil Danny Ings lagi deh. Walaupun jadwalnya ke depannya merah ya, tapi dia tetap klinikal sih. Gue sih masih dan dia kepikiran dari gue musim juga. Lalu tuh Ings. Iya, kepikiran gue juga, itu jagoan gue anjir. Yang gue bilang dia lebih jago dari dari James Vardy, lu nggak inget dari awal-awal orang-orang pada ngambil di James Vardy. Gak, gue dengarnya lu compare-nya ke Danny Welbeck anjir. Danny Welbeck anjir. Gue gak tahu loh dia umur apa ya. Itu keluar mana ya. Gue gak tahu loh dia masih muda atau udah tua. Beneran dah. Siapa? Ings apa Welbeck anjir? Welbeck. Gue gak tahu loh. Kalau Ings saya tahu 28 ya sekarang di umurnya. Welbeck gue gak tahu aja. Welbeck kan udah jadi iklannya Shopee 12. Oh iya, Shopee dia udah ahli dalam perbelanjaan. Oke udah. Dennis lah, pokoknya dia mainnya bahaya banget. Gue kemarin nonton. Secara berarti kalau misalkan punya duit nih ya, lu masih punya Bamford, masih punya siapa tuh namanya? Siapa penyerangnya Fulham? Mitrovic. Udah nggak dipakai lagi tuh Mitrovic. Mendingan ngambil Ings ya? Jauh Ings. Udah beda budget dong. Kalau lu bandinginnya mungkin gini. Dominic Calvert-Lewin atau Danny Ings gitu kan. Kalau enggak siapa lagi ya? James Vardy deh. Ya, Vardy masih gue pikirin. Tapi gue Ings, wah bahaya deh anjir, gue liat nontonnya sumpah. Kalau sama DCL berarti mendingan Ings. Buat sekarang karena gue udah lama dari ada DCL, gue masih keep DCL. Tapi misalkan pengen ngambil baru nih, antara salah satu itu gue ngambil Ings gitu.
Oke. Oke, ini nih bahaya nih kayaknya Ings nih. Bisa masuk bahaya. wishlist. Oke, Iya. pemain terakhir yang Pemiliknya juga melengkapi masih sedikit 11. lagi. Ah, Pemiliknya sedikit masih juga sedikit ya? lagi dia. Oke. Oke, itu bisa menjadi suatu strategi untuk mendobrak ya. Apakah dia akan masuk jimat Iya. kita? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, Ya. pemain terakhir ini andalan dari game week ke game week dari MBN FC ini. Nah ini Wilson. Nah, yang nolong gua nih. Wah, ini yang nolong lu nih. Ini menarik sih. Menarik sebenarnya antara Leeds sama Newcastle nih. Mereka kan saling berhadapan di game week ini. Ini bakal jadi panggung striker nih menurut gua nih, antara Wilson sama Bamford gitu. Cuman untuk pemilihan kita lebih pilih ke Wilson. Kenapa kan? Kalau gua ngelihat juga kan strateginya Leeds itu kan super nyerang ya, super attacking gitu loh. Apalagi kalau misalkan ketemu tim-tim yang sepadan sama dia lah ya, kayak gitu. Ada celah kebuka di belakang itu bisa jadi karena strategi dari Leeds, dan Wilson bisa masuk ke celah itu menurut gua. Bisa jadi Wilson besok itu dengan klinikalnya dan positioningnya juga bagus, bisa berbuah gol lah minimal 1. Itu aja sih. Walaupun kemarin sempat zong, cuman untuk pekan ini istirahatnya sih lumayan banyak. Kemarin kan sempat di game sebelumnya yang lalu-lalu dia sempat break kan, istirahat. Kemarin main dan gua rasa di game kali ini staminanya udah kembali lagi bugar, bisa lah buat minimal 1 gol. Atau ada tambahan lagi buat ini Wilson mungkin dari Bayu? Udah itu aja sih. Kemarin belum terlalu kelihatan ya yang game week tapi tetap bahaya dia. Oke. Siap. Oke. Berarti udah semua ya best 11 bacotin ini. Untuk kaptennya siapa nih? Bruno Fernandes bener? Ya, Fernandes ya. Kami lah yang besok beneran dah. Kemungkinan voucher juga ada loh. Oke. Kalau menurut lu Bay, gimana Bay? Kira-kira kalau dari sini kaptennya siapa? Biar bisa sih menghindari yang zone. Di antara dua antara Fernandes dan KDB. Oke. Antara Fernandes dan KDB. Tapi feeling gue sih ke KDB sih kalau gue. Tapi kalau untuk base ini pilihannya karena lagi Famia milih, berarti Fernandes ya. Antara dua itu pilihannya bagus kok, dua-duanya nggak ada yang salah juga kok, nanti kan hasil kan. Tapi kan lu kenapa tapi pemilihan Kapten Bayu baru gol kemarin. Nah, siapa tahu ya karena baru gitu kan. Gimana Bay? Kelanjutan kapten lu gimana Bay? Masih zong kemarin? Enggak kan? Enggak dong, kan udah berhasil. Gua mengorbankan Piscok Farel. Gue kaptenin, terus vice kaptennya salah. Ternyata berhasil. Sampai kiper gue jadi jago, Martinez. Naik dari cadangan. Iya kan Piscok Farel. Piscok Farel. Lu mainin lagi lah. Iya, besok strateginya gitu. Jangan main, itu aja udah deg-degan gue. Gue ngeliatin, tahu nggak yang gue liatin line apa Burnley. Main gak ini Piscok? Untung gak main. Kalau main mampus gak? Hancur semua. Udah kiper gue gak naik si Martinez. Kapten gue jadi Piscok. Hancur semua. Tapi kan lumayan Barley kemarin. Kan clean sheet dia. Minimal 6 poin lah. Coba. Gue bakal hilang berapa poin lo pikir nih. Kiper gue Martinez ya kan. 11. Kapten gue salah. Ya kan. Salah. Berarti nyetak gol. Berapa tuh? 16 ya kan. Terus dia nih Piscok paling dapat poin 6 kalau clean sheet. 6. Gue kaptenin 12. Hilang berapa poin gue? Lumayan pala lu meletus. Ini udah dekan gue, nggak mau lagi ya. Anjir, cuma buat lu tahu gak Son kenapa dia jadi tipus? Gejala tipus itu dia deg-degan nungguin Piscok Farel. Iya, stres. Mana mainnya jam 2 hari Senin. Gue tahu nggak kebangun. Dia mah gak ada lagi anjir sampai begadang. Sampai darah rendah dia.
Gue kebangun malam-malam yang gue ngecekin line up Burnley gara-gara si Picok main atau enggak ini. Untung kagak main. Oke, berarti udah berhasil lah ya yang kemarin strategi lu Udah berhasil. membuang sial Ya, itu. Udah siap lah untuk besok udah memilih kapten, nggak akan zong lagi. Oke. Ya, sip. Untuk segmen selanjutnya kita akan langsung aja ke yang biasanya kita pisah di episode lain. Itu sekarang karena game week ini game week mepet, kita langsung aja share di sini untuk jimat di game week 13. 3 pemain. Sebutkan. Yang pertama tadi Danny Ings. Ini mau nampilin apa nih? Danny Ings. Kasih lihat Danny Ings. Tadi yang Danny Ings. Ada? Bisa lu liatin? Kasih lihat nih. Danny Ings. Terus, nah. Oke nih. Information. Oke. Ini doang sih. Oke. Udah coy, jelasin aja. Danny Ings ya besok lawannya Arsenal, tim yang udah nggak niat main, kayaknya pengen nostalgia, pengen kenalan dengan Championship kayaknya. Kayaknya Arsenal satu-satunya tim yang belum pernah degradasi, kayaknya sih, lupa gue ya. Baru kali ini kayaknya pengen degradasi, ya kan? Lawannya dia Southampton, apalagi away lawan tim gede biasanya nge-press terus, dan Danny Ings tuh biasanya ada peluang kecil di shoot. Gue sih pengen banget sih ngambil dia sih. Kepikiran gue antara ngambil dia atau ngambil Fernandes sih. Tergantung nanti gimana nasibnya Mahrez. Gue pengen lihat di trainingnya dulu kayak kisi-kisi gue. Danny Ings bayangin dia baru selesai cedera udah return point 2 kali. 1 gol 1 assist. Oh iya. Kepemilikan sekarang udah 8%. 8 ya, barusan tadi gue lihat 3,9. 8 tuh kecil kali anjir dengan striker sejenis dia. Iya sih, ngeri sih dia. Ngeri, sumpah gue nonton tinggi kemarin. Iya, gue nonton kemarin ngeri. Gitu. Dennis bisa tahan walaupun jadwalnya nggak terlalu bagus sih, tapi kan dia kan lawan tim gede nge-press. Ya. Ngeri ya. Merah-merah itu hanya warna anjir. Di FPL banyak orang mindsetnya agak salah kalau menurut gue sih, pengalaman gue dari musim lalu. Jangan terlalu terpaku sih dengan merah-merah hijau-hijau. Oke, nggak apa-apa patokan, tapi merah-merah sama hijau-hijau itu hanya sebuah warna. Iya. Karena kan merah-merah sama hijau-hijau itu udah ditetapin dari awal musim. Sedangkan setiap minggu itu keadaan tim itu berubah. Nggak mungkin terlalu berpatok dong dengan itu, makanya. Siap. Pemain jimat kedua, Mi lagi. Bye. Ferran Torres kemarin bukan. Kemarin siapa? Kemarin Eric Dier ya. Ferran Torres. Sekarang Ferran Torres. Main nggak nih Ferran Torres? Harusnya sih main, harusnya. Ya, dia bisa menggantikan si Riyad Mahrez ataupun si Gabriel Jesus sebagai striker. Ini untuk satu game week ya. Ntar ada yang nanya, ada yang bilang, tapi kan bagusnya cuma 1 game week, abis itu jadwalnya berat. Ya makanya jimat kita bikinnya setiap game week dong. Sabar, Bay. Taruh darah rendah lu kumat lagi. Iya, ini kita buat 1 game week ini, gak apa-apa si Ferran Torres ini bagus kalau pengen jadi 1 week pun ya. Dan harganya cuma 6,9 tuh bagus. Besok lawan WBA harusnya di Etihad bermain lebih santai sehingga terlalu ngebebanin ke pemain intinya kita tahu kan udah kebentuk tuh, Sterling, Jesus, Mahrez, KDB, Rodrigo, KDB, terus iya kan itu kan ya, Sterling, Mahrez, KDB, Rodrigo, Jesus, entah satunya entah Gundogan atau siapa, biasanya Gundogan gitu kan. Kayaknya ada yang di rest tuh entah Mahrez karena udah main 3 kali walaupun mainnya setengah-setengah, ataupun si Jesus yang mainnya banyak. Kita ngeliat dari jam waktu bermainnya lebih banyak sih antara Jesus dan Mahrez. Dan itu yang kemungkinan buat ngegantiin ya si Ferran Torres. Gitu. Iya.
Kepemilikannya Oke. kecil kalau nggak salah sih, berapa sih lupa gua. 3,8 apa ya, lupa gua. 3. Masih dikit. Lupa gua. Karena orang Wow. pasti menghindari dari Pep Roulette. Iya sih, apalagi Ferran Torres kayak orang ya kalau City larinya pasti ke lebih berani ngambil Sterling lah minimal. Sterling, KDB lah. Mahrez, Iya, KDB. Mahrez, KDB, Sterling, 3 Kalau itulah. iya, kalau mau gambling pasti ngambilnya paling enggak Mahrez gitu. Kalau mau yang aman-aman ya Iya. Sterling, KDB. Oke. Terakhir, jimatnya siapa, Bay? Back termahal di dunia masa kini. Anjir. Itu dia Masih anjir. termahal. Pemilikan masih kecil, masih termahal tuh. Pemilikan terkecil dia. Pemilikannya kecil dia. Lupa gue berapa. Berapa Karena nih? Kasih lihat dong, Mi. Sebenarnya dia buat apa? Areal treat buat di corner, set piece tuh ada anjir. Sebenarnya mengerikan, tapi kadang-kadang nggak tahu kesurupannya. Itu setan linglung, tau gak lo? Setan Mana linglung. temen gua, mana musuhnya, mana temennya. Apalagi Iya, bisa kalau kepemilikannya Sheffield 3 kan anjir. Lawannya Sheffield. Dan yang Kemarin tadi clean gue sheet. bilang, iya masih bisa ditahan buat 2 game week lah ini si Maguire. Bisa sih kalau pengen ngeliat opsi bertahannya dari MU yang besok melawan tim yang Sheffield yang 0 shot on target, nggak punya penyerang gitu. Mi, tambahin Mi, kalau Maguire kan lu pasti hatam banget nih. Hatam banget, udah cinta banget, posternya aja udah ada 5 di kamar. Anjir 5. Aduh. Ya Maguire mudah-mudahan nggak marking temannya sendiri besok, udah itu aja. Tapi setuju. Jadi jimat setuju nih. Setuju gua. Lawannya juga Sipel kan. Ini waktunya clean sheet lagi nih MU nih. Masa lawan City bisa, lawan Sipil nggak bisa clean sheet anjir. Malah MU seperti itu. Malah MU seperti itu. Lu jangan kaget. Bisa clean sheet lawan City, bisa clean sheet lawan Arsenal, nggak bisa clean sheet lawan Sheffield, nggak bisa clean sheet lawan Burnley. Iya. Kan MU seperti itu deh. By the way kan gua mau coba review kembali nih dari episode 1 sampai sekarang itu lumayan sih episode jimat kita itu selalu nembus 1 pemain. Pasti ada yang lolos 1 pemain gitu. Jadi mudah-mudahan di episode antara 3 itu bisa dipilih-pilih ya. Iya. Bisa dipilih-pilih, dapat lah gitu. Kali ini bisa nembus lagi gitu. Ya. Sip. Oke. Segmen berikutnya ya? Nggak ada. Ada yang nanya, gantinya Jota siapa? Nah, gantinya Jota. Oh ini nih banyak nih. Gimana? Punya 1 transfer apa 2 transfer gitu kan pertanyaannya kan. Kalau gue 2 transfer sih gue pasti gue ngutamain. Kalau gue sih gue ngambil asetnya MU atau si Danny Ings kalau gue. Tapi kalau Jotanya sendiri harga sekarang anggaplah udah beli dari lama gitu. Terus harga sekarang 7, anggap punya budget 6,7 gitu kan. 6,7. Gua kalau jadi gua ngambil mungkin asetnya West Ham, Bowen ataupun Zaha. Oh Zaha ya. Kalau gua 2 itu, Bowen ataupun Zaha sih. Bowen ataupun Zaha kalau gua. Oke, jadi dilihat dari lo punya berapa ya? Berapa transfer punya berapa transfer, terus juga budgetnya berapa. Tapi kalau misalkan tutup mata dengan harganya Jota aja, ya mungkin antara range-nya si Zaha ataupun si Bowen kalau gua. Oke. Zaha atau Bowen. Ataupun Torres kalau mau berani buat 1 week. Tapi Torres harus transfer out lagi. Oh iya, karena dia rotasinya itu ya. Rotasi, mungkin tapi kalau dia buat main game di besok game kayaknya ini. Iya, gitu. Tapi siap-siap aja besok buat ditransfer out lagi cepet itu. Kalau buat si Torres sudah buat main cepet, udah buat main trading itu mah. Main pakai margin ya trading. Iya. Cepet-cepet buang Torres. Oke. Torres. Oke lah kalau begitu. Ada nanya lagi nggak? Ntar coba kita cek ya. Enggak ada. Dicek aja dulu tanya-nanya.
Ntar gue jurus menghilang dulu. Shoot. Oke, gue sudah menghilang. Dicek dulu ya. Udah lah. Udah ya? Ya udah, nanti misalkan ada Oke lah. pertanyaan-pertanyaan tambahan nggak apa-apa lah, bisa chat dari Twitter atau segala macam nggak apa-apa. Kalau nggak kan kita buka grup WhatsApp. Kalau yang belum join grup WhatsApp di Twitter juga nggak apa-apa ditanyain. Oh iya. Atau di berarti... chatnya, komentar YouTube juga nggak apa-apa. Itu apa namanya? Berarti kita jangan lupa berarti besok hari Selasa ya, Selasa malam kita udah deadline lagi. Ya. Udah deadline lagi. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Biasanya kan jarang kita Selasa gitu. Selasa loh. Biasanya kan paling cepet Kamis atau Rabu lah biasanya cepet tuh. Ini sekarang udah Selasa, udah deadline lagi, jangan sampai kelewatan. Terus juga kalau mau bingung mau nyari pemain siapa, gantinya Jota tadi siapa, terus mau penyerang yang mau cari penyerang pembeda, udah kita bahasin juga. Cukup lah ya untuk episode kali ini. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa take video, atau kalau tidak sempat ya kita live lagi seperti ini. Oke? Iya. Oke. Membantu sekali. Oke, untuk minggu ini memang kita khususkan untuk live YouTube. Iya, kalau nggak bakal kekejar. Jadi iya nggak bakal kekejar. Gue udah mikirin tadi sama teman-teman, emang nggak bisa kekejar. Udah. Ya, karena ada yang bilang gini, kenapa nggak mepet-mepet upload videonya, karena tidak semudah itu ternyata anjir bikin konten. Kita pun juga kan sebagai pemula nih, ternyata bikin konten tuh capek, butuh effort anjir, butuh niat segala macam, belum editnya, terus waktu kapan ngambil waktunya, tiap minggu itu agak sulit, nggak bisa juga, gitu. Iya. Untuk kali ini emang nggak bisa, kita harus khususkan live. Oke bro, siap. Oke. Baik, kalau gitu kita sudahi untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.